Nah, selama saya di Platnas tuh saya nabung tuh sebisa mungkin. Padahal teman-teman saya pada beli mobil semua tuh. Saya nggak punya mobil. Buat saya mikir nih, nabung nih. Karena nggak selamanya kan badminton. Halo, nama gue Kenas Adi Arianto. Selamat datang di Riders Talk. Mungkin pertama kali kenal badminton ya, kenal 5 tahun. Mulai latihan kelas 2 SD. Serius masuk klub, masuk Jarum sih pas kelas 6 SD. Cuman sebelumnya dilatih papa saya sendiri tuh juga udah serius. Sekitar pas kelas 2 sampai 3, 4, 5 SD itu di rumah latihan udah serius sih, tiap hari udah. Enggak, cuman dulu kerja di Jakarta bareng pemain-pemain badminton. Dulu tuh katanya ya, seingat saya tuh, papa kan suka kerjanya kan sama orang-orang badminton. Sudah bingung kok nih orang-orang badminton nih, cuman badminton kok bisa beli mobil, beli rumah, kayaknya kerjanya enak banget nih, kata dia gitu. Udah ntar kalau punya anak jadi atlet badminton aja lah, gitu. Enggak sih, cuman dulu sempat latihan taekwondo juga, terus main bola seneng, hobi sih. Cuman enggak, kalau badminton sih tetap milih badminton dari dulu. Klub-klub ada dulu di Rahmat Pati, ada namanya klub kecil, masuk di situ juga sebelum Jarum ya. Nggak tahu ya, mungkin ya. Nggak, saya bukan tipe nggak enak, saya orangnya bukan tipe yang kayak gitu sih. Dukung juga, ngedukung. Dulu kalau pas kecil pertandingan mama saya paksa ikut, kalau nggak ikut saya nggak mau. Misalkan keluar kota mau nggak mau harus ikut gitu dulu. Terus dulu tiap hari semangatin. Wah, sering dulu pas kecil, sering banget dulu. Papa terutama sih kalau main badminton main jelek gitu pasti diomelin. Nggak punya, cuman lumayan, mainnya lumayan bisa main. Senang olahraga juga basicnya sih. Sekitar 10 tahun di Jarum. Dari 2005 sampai 2015. Momen terbaik itu juara Kejurnas 2000 berapa ya? Lupa, kalau 2011 apa 12 ya? Lupa saya kalau tahunnya. Ganda. Saya pindah itu latihan di ganda. Saya awalnya single kan di Jarum Kudus tuh. Sampai kalau di badminton itu ada taruna kedua. Nah, pas taruna kedua saya latihan double 2 tahun terus bisa juara Kejurnas tuh momen yang ini sih. Waktu zaman dulu, waduh, setahu saya dulu sih mutlak mungkin ya, tapi nggak tahu gimana, pokoknya saya nggak jadi masuk Platnas lah pas dulu juara Kejurnas tuh, nggak masuk Platnas. Mbak akhirnya ya itu saya cukup sabar juga tuh, udah dewasa, teman-teman saya udah banyak yang berhenti, banyak yang udah masuk Platnas duluan. Saya masih yakin nih, kayaknya masih bisa nih masuk Platnas, kata saya gitu kan. Udah coba dulu di luar. Nah akhirnya di luar hasilnya lumayan, terus ya alhamdulillah dipanggil sama Platnas ya. Ada sih di Polandia, umur mungkin sekitar 21 ya, sama Hardianto ada ya. Saya senang aja bawa nama Indonesia kan di luar negeri. Wah, susah dua-duanya. Lebih senang nyenengin orang tua. Ya orang tua tuh ya buat saya segalanya sih. Disiplin bener. Menurut saya tuh jadi atlet badminton tuh termasuk gambling. Kayak orang taruhan aja. Kalau jadi ya bisa hidup, kalau misalkan nggak jadi ya susah. Ya gimana ya? Karena kan pendidikan ditinggal pasti kalau udah badminton kan, latihan pagi sore, sekolah cuman buat formalitas kan. Kesulitannya ya kalau udah terjun sekalian ya harus basah kuyup, jangan setengah-setengah.
menurut saya gitu sih. SMA udah IPS. Dulu sempat beasiswa banyak sih dulu, tapi saya orangnya nggak tahu ya, males. Jadi salah juga sih, saya harusnya sih tetap penting sih, menurut saya kuliah tuh penting. Saya aja sih yang harusnya tetap penting sih. Sebenarnya kalau kerja nanti kalau udah pensiun nggak mau ikut orang. Jadi udahlah usaha aja gitu. Kalau ikut orang kan nggak enak, ntar dimarah-marahin, saya nggak suka. Kalau saya sendiri kan mau gimana pun tetap ini kan. Bisa, tapi nggak selamanya. Buat sementara ini bisa. Jadi harus mikir ke depannya, ya harus ada usaha-usaha buat ntar kan. Umur paling sampai berapa lama sih badminton kan? Kalau udah selesai kayaknya enggak sih, paling cuman seminggu sekali 2 kali buat ngumpul-ngumpul sama temen, latihan-latihan aja sih. Karena papa tuh emang dari dulu pengen buka toko emas, cuman kan gimana ya, modalnya nggak ada. Nah selama saya di Platnas tuh saya nabung tuh sebisa mungkin, padahal teman-teman saya pada beli mobil semua tuh, saya nggak punya mobil. Buat saya mikir nih, nabung nih, karena nggak selamanya kan badminton. Ya udah pas duit kekumpul, ya udah akhirnya dibukain toko emas itu. Saya enggak. Salah satunya sih ya sih, pengen hidup lebih enak lah dulu gitu. Ya adalah. Jadi saya omonginnya gini nih, saya gitu, ini ada dana segini, saya nggak tahu tuh degradasi apa enggak dari Platnas. Kalau misalkan saya nggak degra, waktu itu uang mau dibeliin rumah. Jadi kalau misalkan dibeliin rumah kan, saya di Platnas kan masih bisa kan, waktu masih bisa ngumpulin lagi kan. Taunya ada pemberitahuan saya degradasi. Nah ya udah, terus gimana nih, ya udah mau nggak mau ya muter pikiran, ya udah buat buka ini aja. Kalau buat beli rumah kan berhenti boleh uangnya, kalau buat di toko emas kan muter gitu. Alhamdulillah masih jauh sih toko. Nggak tentu sih, kadang tarkamnya kan beda-beda. Ada yang tarkam, satu tarkam itu bisa seminggu, ada yang satu tarkam itu cuma 2 hari. Ya anggap aja kalau tarkam tuh sebulan ya rata-rata 3-4, setiap bulan pasti ada sih 3-4, bisa lebih. Bukan tidak cukup sih, lebih ke kalau udah mulai kalahan kan pasti tarkam makin berkurang. Kalau udah ibaratnya sampai umur berapa sih badminton, kan yang muda-muda pasti muncul lagi kan. Ini malah makin berkembang, menurut saya makin rame, tarkam di mana-mana ada. Kemarin saya 1 bulan aja full di luar, dari berbagai kota, Pekalongan, Kendal, Cilacap, Malang. Nggak penting buat saya. Raja tarkam menurut saya sekarang tuh siapa aja disebut raja. Jadi ya menurut saya nggak penting, nggak ada raja. Ya menurut saya main rata semua sih, nggak ada raja, nggak ada yang nggak raja. Ya kalau udah di lapangan ya siapa yang siap dia yang menang. Masih suka bete kalau kalah. Apa aja jadi saya salahin, suka emosi. Nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu ya, karena jiwa kompetitif kali ya. Jadi masih kesel kalau kalah, nggak mau kalah gitu. Saya kalau main badminton gengsian sih, nggak mau kalah. Saya sih. Tapi untuk partner saya baik-baik, sabar-sabar, jadi ngertiin. Hobi main game tembak-tembakan, handphone. Karena simple sih menurut saya, bisa di kamar. Saya orangnya
males keluar-keluar juga. Jadi ya udah main game aja di kamar, simple, nggak ribet. Dulu bisa malam sampai malam lagi. Kalau sekarang paling 3 jam lah, 3 jam. Pesan saya kalau udah terjun di dunia badminton, all out, nah, jangan setengah-setengah.